Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulina Rofilia, NIM 23017018008. Di sini saya akan menjelaskan tentang penelitian saya dengan judul Pengaruh Perkuliahan Online terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Tadris Matematika Kelas A Semester 4 Angkatan 2018 IAIN Salatiga tahun ajaran 2019-2020. Nah, di sini kita langsung saja ke hasil penelitian dan pembahasan. Nah, untuk populasi dan sampel, populasinya saya ambil dari seluruh mahasiswa kelas A semester 4 angkatan 2018 IAIN Salatiga yang terdiri dari 32 mahasiswa yang aktif berkuliah. Kemudian untuk menentukan banyaknya sampel, saya menggunakan rumus Lovin sehingga diperoleh dari 32 populasi diambil 30 sampel dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian teknik pengumpulan data, saya menggunakan angket atau kuesioner. Skala yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah skala Likert. Skala Likert menggunakan beberapa butir pertanyaan untuk mengukur perilaku individu dengan memilih salah satu dari 5 pilihan yang tersedia pada butir pernyataan, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kategori respon dalam skala Likert untuk pernyataan favorable adalah sangat setuju 5, setuju itu 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju itu 1. Sedangkan untuk pernyataan unfavorable adalah sangat setuju itu 1, setuju 2, ragu-ragu 3, dan tidak setuju 4, serta sangat tidak setuju itu 5. Kategori respon pada skala Likert mempunyai tingkatan, tapi jarak antar kategori tidak dapat dianggap sama. Sehingga skala Likert adalah kelas skala ordinal. Sehingga kelas skala ordinal tidak dapat digunakan untuk statistika parametrik. Dengan demikian, penelitian ini akan menggunakan uji statistika non-parametrik, yaitu menggunakan uji kecocokan berperingkat Wilcoxon atau Wilcoxon Matched Pair Signet Rank Test. Instrumen penelitian untuk mengumpulkan data terkait motivasi belajar mahasiswa sebelum perkuliahan online atau ketika mahasiswa kuliah offline tatap muka. Di sini ada 12 instrumen pertanyaan untuk kuesioner yang pertama. Kemudian untuk kuesioner yang kedua itu juga terdiri dari 12 pernyataan yang sama juga. Yang ketiga yaitu uji persyaratan instrumen. Untuk uji yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas adalah uji tentang kemampuan suatu kuesioner sehingga dapat benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Sebenarnya untuk uji validitas saya telah menghitung 2 kali. Yang pertama menggunakan uji product moment. Kemudian yang kedua menggunakan uji korelasi Spearman. Nah, keduanya menunjukkan bahwa kedua instrumen kuesioner yang saya buat itu valid. Namun di sini saya hanya menampilkan untuk uji korelasi Spearman. Nah, karena data yang dihasilkan dari kuesioner ini berupa data ordinal, maka untuk menguji validitasnya menggunakan uji korelasi Spearman pada taraf signifikansi 5%. R tabel untuk N sama dengan 30 dan taraf signifikansi 5% adalah 0,362. Pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner dikatakan valid jika R hitung itu lebih dari R tabel. Berikut ini kesimpulan hasil uji validitas menggunakan SPSS. Ternyata ke-12 instrumen kuesioner valid untuk kuesioner yang pertama, kemudian untuk yang kuesioner kedua, ke-12 itemnya juga valid. Sehingga kedua instrumen penelitian tersebut valid untuk digunakan dalam pengambilan data penelitian. Kemudian untuk uji yang kedua yaitu ada uji reliabilitas.
Uji reliabilitas adalah uji untuk menentukan sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Nah, berikut ini uji reliabilitas kedua instrumen penelitian menggunakan SPSS. Nah, di sini untuk instrumen kuesioner yang pertama itu reliabilitas keseluruhannya dapat dilihat pada Cronbach's alpha based on standardized item, itu nilainya 0,861. Kemudian untuk setiap butir pernyataan atau pertanyaannya itu dapat dilihat reliabilitasnya pada kolom Cronbach alpha if item deleted. Kemudian untuk nilai reliabilitas yang lebih dari 0,6 itu sudah dianggap reliable. Nah, di sini semuanya baik secara keseluruhan maupun tiap item itu sudah lebih dari 0,6. Sehingga untuk kuesioner yang pertama itu sudah dianggap reliable. Kemudian untuk kuesioner yang kedua juga sama. Ini untuk yang secara instrumen keseluruhannya itu nilainya 0,899. Kemudian untuk tiap item itu juga sudah lebih dari 0,6. Sehingga hasil dari kedua uji reliabilitas instrumen penelitian di atas, baik nilai reliabilitas tes secara keseluruhan pada tiap item menunjukkan lebih dari 0,6, sehingga kedua instrumen penelitian tersebut reliable untuk digunakan dalam pengambilan data penelitian. Kemudian teknik analisis data dan uji hipotesis. Di sini mulai perhitungannya ya. Karena data yang akan diolah adalah data ordinal, maka akan digunakan uji statistik non-parametrik yang tidak mensyaratkan uji normalitas data dan uji prasyarat lainnya seperti pada uji statistik parametrik. Penelitian ini menggunakan uji komparatif dengan dua sampel dependent. Oleh karena itu, untuk analisis data akan dianalisis dengan uji menggunakan uji kecocokan berperingkat Wilcoxon. Yang pertama, untuk menganalisis data, kita tentukan hipotesis penelitian H0 dan H1. Kemudian menentukan peringkat pada masing-masing data. Karena ada sampel 30, kita urutkan berdasarkan skor absolut perbedaan skor. Kemudian kita peringkat. Peringkatnya itu jika untuk perbedaan skornya 0 itu maka sampel itu tidak ikut dihitung untuk perhitungan selanjutnya dan tidak mendapatkan peringkat. Kemudian untuk skor yang sama itu nanti akan dihitung. Misalkan untuk nomor sampel 10 itu kan nomor sampel 10, 19, 26, dan 28 itu memiliki perbedaan skor yang sama, yaitu 2. Maka kita misalkan nomor sampel 10 mendapatkan peringkat awalnya 1, kemudian 19 itu 2, terus 26 itu 3, terus yang nomor sampel 28 itu 4, kemudian kita jumlahkan, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 kan 10. Kemudian 10 itu kita bagi 4 karena ada 4 sampel yang memiliki skor absolut perbedaan skor itu sama. Jadi diperoleh peringkat dari nomor sampel 10, 19, 26, dan 28 itu memiliki peringkat 2,5. Begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, selanjutnya menghitung R positif dan R negatif. Selisih itu diperoleh dengan mengurangi sesudah dikurangi sebelum, sehingga untuk R positif yang bertanda positif itu selisihnya adalah positif, dan untuk tanda negatif itu selisihnya negatif. Dan peringkatnya itu diperoleh dari tabel yang sebelumnya, yaitu tabel peringkat data. Di sana terdapat peringkatnya. Langkah yang selanjutnya yaitu menguji ketepatan perhitungan.
yaitu dengan cara sigma R positif plus sigma R negatif sama dengan N kali N plus 1 per 2, di mana sigma R positifnya tadi kan 0, kemudian ditambah dengan sigma R negatif, yaitu 435, sama dengan 29 kali 29 plus 1 per 2, sama dengan 435 sama dengan 870 per 2. Kemudian ternyata hasilnya itu sama, 435 sama dengan 435. Jadi pemberian peringkat kita itu telah benar ya. Selanjutnya, yang kelima yaitu menghitung tingkat signifikansi. Nah, berdasarkan data di atas diperoleh nilai yang lebih kecil yang menjadi dasar untuk uji Wilcoxon, yaitu T sama dengan 2,5. T 2,5 itu merupakan peringkat yang paling rendah. Kemudian yang keenam yaitu mencari Z. Nah, di sini saya menggunakan rumus pertama pada sampel besar, yaitu untuk N lebih dari atau sama dengan 25, yaitu Z sama dengan T min N kali N plus 1 per 4 per akar dari N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 24. Nah, dengan menggunakan data di atas, di mana harga T sama dengan 2,5 dan N 29, maka diperoleh harga Z yaitu negatif 4,648988251. Kemudian yang ketujuh, menentukan Z tabel pada taraf signifikansi 5% pada uji hipotesis pihak kiri, yaitu Z tabel sama dengan negatif 1,65. Kemudian langkah ke-8 yaitu menarik kesimpulan. Dengan menggunakan uji hipotesis satu pihak kiri pada derajat 5%, diketahui harga Z tabel pada taraf signifikansi 5% yaitu negatif 1,65. Diperoleh perbandingan bahwa Z hitung itu kurang dari Z tabel atau negatif 4,648988251 kurang dari negatif 1,65. Maka harga Z di luar dari daerah penerimaan. Dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima. Kan uji pihak kiri itu daerah penolakannya ada di sebelah kiri, maka hipotesis 0 ditolak itu jika harga Z hitung kurang dari Z tabel. Sehingga kesimpulan penelitian adalah terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa dalam perkuliahan offline dan perkuliahan online, atau terdapat perbedaan motivasi belajar mahasiswa sebelum dan sesudah perkuliahan online. Interpretasi dari hasil perhitungan ini adalah terdapat pengaruh perkuliahan online terhadap motivasi belajar mahasiswa Tadris Matematika kelas A semester 4 angkatan 2018 IAIN Salatiga tahun ajaran 2019-2020. Namun, di sini kita tidak tahu seberapa besar pengaruh tersebut karena uji ini hanya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau ada tidaknya perbedaan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.